Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Wididongkya. Marilah puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan ridhonya yang telah diberikan kepada diri kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat atas rahmat beliaulah telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Saudara sekalian yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Merdeka dari COVID-19. Saat ini 209 negara di dunia termasuk negara yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia, sedang dilanda epidemik virus yang sangat mematikan, yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan jenis virus SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, yang menyerang sistem pernapasan manusia dan hewan, yang mengakibatkan kita menderita hipoksia atau gangguan pernapasan seperti sesak napas. COVID-19 pertama kali menyebar atau ditemukan di kota Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 dan mulai berkembang pesat pada tahun 2020 dengan wilayah penyebaran terbesar setelah China di kawasan Asia Timur dan Eropa. Dan pada saat tanggal 20 Maret 2020, Indonesia dengan beraktif mengumumkan dan melaporkan kepada WHO, World Health Organization, bahwasannya Indonesia telah menerima atau telah mengkonfirmasi bahwa telah terdapat 2 kasus positif COVID-19 pertamanya. Hal ini sungguh membuat layak publik menjadi panik akibat daripada masuknya virus corona ke bangsa kita. Kasus ini pun membuat kasus harian COVID-19 semakin bertambah, dan semakin bertambah, hingga tiada terkendali. Hingga pada akhir tahun 2020, yaitu pada akhir bulan November, kita mengalami penurunan kasus COVID-19. Karena pada saat itu kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi untuk memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hingga kita pun tidak menyadari, karena kita sudah melakukan hal yang terbaik seperti melakukan prokes yang ketat dan menganggap dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, kita tidak apa-apa untuk berkerumunan di luar rumah. Ternyata itu merupakan pendapat yang sungguh salah daripada masyarakat kita, dan mengakibatkan kasus pun meningkat pada akhir bulan Desember 2020. Kembali meningkatnya kasus COVID-19. Dan hingga sekarang kasus pun terus bertambah. Dan yang dilaporkan oleh gugus tugas COVID-19 menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami konfirmasi COVID-19 sebesar 3 juta lebih manusia Indonesia yang telah terpapar COVID-19. Manusia Indonesia yang mengalami kesembuhan dari COVID-19 sekitar 2.800.000 lebih masyarakat Indonesia. Dan angka kematian mencapai 115.000 jiwa. Ini merupakan suatu hal yang sungguh mengerikan untuk bangsa kita. Karena kasus yang sungguh tinggi dan angka kematian yang cukup tinggi, terutama di daerah-daerah provinsi yang tertinggal, seperti daerah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Papua Barat, dan lain-lainnya. Dikarenakan daerahnya
yang sulit untuk diakses oleh pemerintah, dan juga ketidakmajuan daerah tersebut, sehingga membuat kasus kematian tinggi di daerah-daerah provinsi tersebut, hingga daerah-daerah provinsi itu pun memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan hal-hal yang membuat bangsa kita hingga sekarang ini, bangsa yang kita amat cintai hingga sekarang ini pun tidak terlepas-lepasnya atau masih juga dijajah oleh COVID-19 ini adalah 5 faktor utama yang mengakibatkan bangsa kita masih terjajah oleh COVID-19 atau mengakibatkan bangsa ini tidak terlepas dari wabah yang sungguh mengerikan, epidemik yang sungguh mengerikan. Satu, yaitu kurangnya pemahaman kesehatan masyarakat Indonesia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena masyarakat Indonesia itu ketika berpikir ketika saya hanya sakit biasa atau flu biasa, menganggap itu merupakan hal-hal yang biasa saja, wajar-wajar saja, dan tidak pernah menganggap hal tersebut bisa menjadi hal yang sungguh luar biasa yang bahkan mengakibatkan kematian kepada dirinya. Itu dikarenakan ketidakpahaman mereka akan dunia kesehatan, seperti tidak memakai masker, karena mereka menganggap daerah yang mereka tinggali itu tidak memiliki penyebaran kasus COVID yang tinggi. Padahal tanpa kita sadari, hal ini juga bisa berdampak jika kita hanya berdiam diri atau hanya cuek acu terhadap protokol kesehatan. Bisa jadi dengan keterbatasan pemahaman kesehatan masyarakat, maka masyarakat bisa terpapar COVID-19. Kedua, faktor yang amat sering kita dengar merupakan masyarakat banyak menganggap bahwa COVID-19 merupakan kebohongan atau COVID-19 merupakan hoax. Saya terkadang berpikir bahwa sungguh celakanya pemikiran Anda jika mengatakan COVID-19 itu merupakan berita hoax atau berita bohong. Coba saya ajak Anda untuk melihat banyak sekali tenaga kesehatan kita yang telah mengalami kematian diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Beribu-ribu orang terpapar COVID-19, berjuta-juta orang, beribu-ribu orang mengalami kematian karena COVID-19. Masihkah kita tidak sadar dengan adanya COVID-19? Maka mulai saat ini, marilah kita ubah pola pemikiran kita bahwa COVID-19 itu memang sebenarnya ada, bukan suatu kebohongan di masyarakat. Dan ketiga, masyarakat banyak menganggap bahwa COVID-19 merupakan suatu konspirasi atau suatu kejahatan besar yang dilakukan suatu kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu masyarakat yang banyak. Bagi saya, terkadang saya menganggap bahwa COVID-19 terkadang suatu konspirasi. Saya pun terkadang percaya bahwa COVID-19 suatu konspirasi. Dan saya berikan contoh kepada Anda sekalian. Ketika konspirasi itu merupakan kejahatan. Ketika kita mengetahui seseorang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kita, telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan diri kita, maka sebagaimana mungkinnya kita mencari solusi untuk kita terhindar dari rencana jahat seseorang. Sama seperti konspirasi. Jangan kita anggap konspirasi itu hanya hal-hal yang biasa saja, tidak perlu kita takuti. Tapi itu malahan harus kita takuti, tidak kita takuti. Harus kita berani melawannya dengan cara yang telah diinformasikan oleh pemerintah, yaitu dengan mematuhi prokes 5M. Jadi, sehingga kita tidak terkena atau tidak terdampak dari konspirasi kejahatan kesehatan, yaitu COVID-19. Maka ubahlah pola pikir Anda untuk memakai dan mematuhi 5M, yaitu prokes yang telah disarankan oleh pemerintah. Nomor 4, yaitu pola hidup yang tidak sehat. Banyak kita ambil contoh, seperti banyaknya orang yang merokok. Itu merupakan salah satu contoh pola hidup yang tidak sehat. Karena Anda merokok, itu menambah karbon dioksida di dalam tubuh yang bisa mengganggu sistem pernafasan. Dan Anda lebih mudah terpapar oleh COVID-19 yang sungguh mengerikan ini. Dan saya mengajak Anda untuk selalu ubahlah pola kesehatan Anda. Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh Anda. Dan 5, yang paling utama, masyarakat Indonesia itu kurangnya pemahaman untuk mematuhi 5M, yaitu 1. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas.
Memakai masker merupakan salah satu cara kita untuk terhindar dari COVID-19. Karena COVID-19 melalui pernafasan kita, melalui lubang hidung kita, dan menyebarkannya ke dalam tubuh kita. Maka hal itu harus kita lakukan dengan cara memakai masker. Mencuci tangan merupakan hal kedua yang harus kita lakukan. Karena virus bisa menempel di tangan Anda, dan tanpa Anda sadari, Anda bisa menyebarkannya melalui tangan Anda ketika memegang wajah dan berjabat tangan dengan orang lainnya. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Tanpa kita sadari, ketika kita tidak mengetahui di luar sana ada orang yang terpapar COVID, setidaknya kita harus menjaga jarak agar kita tidak terpapar COVID-19 dari orang asing yang tidak kita ketahui mereka positif atau tidaknya. Itu merupakan cara kita dengan menjaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak Anda 1,5 meter dari orang lainnya. Yang keempat, membatasi mobilitas. Pemerintah meminta kita untuk membatasi mobilitas kita atau membatasi berpergian menuju keluar rumah, yaitu seperti yang digaungkan oleh WHO, stay at home, berada selalu di rumah. Itu ketika kita tidak perlu untuk keluar rumah, sebaiknya kita tidak perlu melakukan mobilitas di luar rumah. Dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Ketika kita berada di luar rumah, hendaknya ketika ada kerumunan, sebaik mungkin kita menjauhi kerumunan itu, karena kita tidak mengetahui dari salah satu orang itu bisa jadi membawa virus COVID-19. Maka kita harus menjauhi kerumunan tersebut. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwasannya COVID-19 itu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan mengakibatkan hipoksia, yaitu gangguan pernapasan, yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Inilah yang paling umum diderita oleh pasien COVID atau penderita COVID. Dan bukan hanya itu saja gejala atau hal-hal yang berhubungan dengan COVID. Adapun gejala-gejala COVID itu antara lain dibagi menjadi 3. Gejala umum, gejala tidak umum, dan gejala serius. Gejala umum yang sering diderita oleh suspek COVID-19 yaitu demam, batuk, dan kelelahan. Yaitu ketika demam, ketika tubuh kita mencapai batasan normal, yaitu di atas 37,6 derajat Celcius. Dan kebanyakan orang menderita itu di antara 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Batuk juga sering diderita kita, terutama batuk kering. Itu merupakan salah satu gejala yang umum untuk suspek COVID-19. Tubuh merasa lelah, atau biasa kita kenal dengan tipes di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, gejala tidak umum. Gejala yang tidak umum itu biasanya terjadi kepada kita atau kepada orang yang positif COVID-19, yaitu dengan gejala seperti nyeri badan, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera, perasa, dan penciuman Anda. Anda tidak bisa merasakan rasa sesuatu makanan atau minuman, dan Anda tidak bisa mencium bau dari sesuatu makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Dan yang tidak umum, gejala yang tidak umum, ditambah dengan mengalaminya perubahan warna kulit di sekitar tangan kita atau di sekitar tubuh yang lainnya. Yaitu mengalami seperti gejala biasanya, kulit manusia mengalami kebiru-biruan ketika terpapar COVID-19. Dan selanjutnya, gejala yang paling serius itu diderita kebanyakan oleh para lansia, yaitu sesak napas yang tiada hentinya dan dapat mengakibatkan manusia tersebut sulit untuk berbicara karena sesak napas yang dideritanya. Berikutnya adalah nyeri dada. Nyeri dada mengakibatkan orang pun susah untuk berbicara karena sesak napas dan ditambah dengan nyeri dada di bagian dada mereka. Dan semua hal itu mengakibatkan orang sulit untuk berbicara. Dan ditambah yang paling mengerikan untuk para lansia ketika menderita COVID-19 adalah susahnya bergerak. Dikarenakan kelelahan tubuh yang sungguh parah dan mengakibatkan sulitnya para lansia untuk melakukan pergerakan. Hadirin yang berbahagia sekalian, dan
saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita untuk merdeka atau terbebas dari COVID-19, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Merdeka itu tidak hanya memiliki pengertian sebagai artinya suatu bangsa terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bukan itu saja. Merdeka itu bisa diartikan lebih luas dengan pengertian terbebasnya kita dari kesengsaraan dan penindasan yang dimana saat ini dikaitkan dengan COVID-19. COVID-19 ini telah membuat kita sengsara, telah membuat para penderita ini sengsara karena mengalami rasa sakit yang sungguh menyakitkan untuk tubuhnya. Tidak hanya itu, hal ini bisa mengakibatkan hal-hal yang lainnya. Kepanikan di mana-mana, seperti hancurnya perekonomian dikarenakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membasmi COVID-19, seperti PPKM. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pemerintah untuk mewujudkan Indonesia merdeka dari COVID-19. Baru-baru ini pemerintah memberlakukan PPKM demi kepentingan bersama. Hal ini dilakukan pemerintah demi membatasi semua kegiatan masyarakat di luar rumah agar pandemik bisa ditekan, angka kasus harian pun bisa ditekan. Akhirnya Indonesia pun nantinya bisa terbebas dari pandemik COVID-19. Dan saya meminta kepada seluruh hadirin sekalian untuk percayalah kepada pemerintah. Karena saya yakinkan kepada sekaliannya bahwa pemerintah memberikan yang terbaik dan akan selalu berjanji memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Pemerintah tidak akan pernah mengorbankan masyarakatnya demi kejahatan, demi keuntungan pemerintah. Pemerintah akan selalu memberikan jalan yang terbaik dengan cara seperti hal yang saya sebutkan tadi, PPKM. Bersabarlah masyarakat Indonesia. PPKM bukan untuk membatasi Anda melakukan kegiatan perekonomian, tapi itu merupakan suatu hal yang pemerintah lakukan untuk menekan angka harian COVID-19 demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan saya minta selalulah percaya bahwa pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Bersabarlah sekaliannya. Dan pemerintah juga menyarankan kita untuk memakai atau mewajibkan kita untuk memakai masker medis 2 lapis demi untuk pertahanan tubuh kita melawan COVID-19, serta mematuhi 5M yang saya jelaskan seperti tadi. Dan patuhilah PPKM yang telah diberlakukan pemerintah. PPKM bukan penghancur perekonomian masyarakat, tapi PPKM hanya membatasi batasan waktu masyarakat untuk melakukan perekonomian di luar rumah. Dan saya minta jangan lupa pula, mari kita berpartisipasi untuk melakukan vaksinisasi COVID-19. Agar bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia, mencapai kekebalan komunitas, yaitu herd immunity. Agar bangsa kita terbebas dari COVID-19. Dan terutama bagi umat Islam, telah dijelaskan bahwasannya, hadis-hadis pun menjelaskan, hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mematuhi protokol kesehatan, PPKM dan lain-lainnya, kita mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka orang yang beriman pasti akan mencintai bangsanya dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang pemerintah berlakukan untuk kita semua. Marilah kita semua golongan masyarakat Indonesia selalu patuhi protokol kesehatan, patuhi PPKM, dan selalu berpartisipasi dan ikut berpartisipasi dalam vaksinisasi Indonesia. Sekian dari saya. Kepada Tuhan, jika ada salah kata dan tingkah laku kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalpe, om santi santi om. Namo Buddhaya, Widodong Tian. Wassalamualaikum.